Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang teori kedaulatan dalam negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, tidak tunduk pada kekuasaan lain. Dalam kajian ilmu negara, perdebatan mengenai dari mana asal muasal kekuasaan yang mencerminkan perkembangan peradaban dan pemikiran manusia dari masa ke masa. Pandangan yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan, di mana kekuasaan tertinggi diyakini berasal langsung dari Sang Pencipta. Dalam posisi ini, pemimpin negara dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga menentang titah penguasa disamakan dengan menentang kehendak ilahi. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan ini perlahan bergeser memusat pada individu penguasa itu sendiri, sehingga memunculkan teori kedaulatan raja. Dalam teori ini, raja melepaskan diri dari pengaruh dogma-dogma agama dan menganggap dirinya sebagai penjelmaan mutlak dari negara. Kekuasaan raja menjadi sangat absolut dan berada di atas konstitusi, karena raja sendirilah yang menciptakan hukum itu sendiri. Memasuki abad ke-19, muncullah kesadaran nasional bahwa raja sebagai manusia fana bisa mati, sedangkan identitas negara tetap berdiri tegak. Pemikiran ini melahirkan teori kedaulatan negara yang menggeser kekuasaan tertinggi dari sosok individu ke dalam institusi abstrak bernama negara. Negara dipandang sebagai salah satunya sumber hukum yang berhak membatasi dirinya sendiri demi kelangsungan hidup. Sayangnya, karena negara bebas menciptakan aturan dan demi kepentingan ini kerap disalahgunakan oleh rezim yang otoriter. Sebagai bentuk perlawanan terhadap kewenangan tersebut, para pemikir kemudian merumuskan teori kedaulatan hukum. Teori menegaskan bahwa bos tertinggi sesungguhnya bukanlah negara atau manusia, melainkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semua pihak tanpa terkecuali wajib tunduk pada hukum, yang pada akhirnya memberikan konsep negara hukum yang modern saat ini. Puncak dari evolusi pemikiran negara yang kini dianut oleh hampir seluruh negara demokrasi di dunia adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyadari bahwa entitas negara tidak akan pernah ada tanpa kehadiran masyarakat. Oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi dikembalikan pada suatu tempat asalnya, yakni tangan rakyat. Rakyatlah yang mendirikan negara melalui sebuah kesepakatan sosial, sementara pemerintah dan kepala negara hanyalah menerima mandat yang disewa untuk melayani kepentingan umum. Apabila pemerintah melanggar konstitusi atau mengabaikan kesadaran masyarakat, rakyat memiliki kekuasaan dan hak mutlak untuk mencabut mandat tersebut. Jadi dalam hal ini, dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tersebut. Pemimpin hanyalah diberikan mandat, sehingga dalam hal ini rakyat bisa memberhentikan pemimpin dengan kemauan rakyat itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, memaafkan. Terima kasih.